Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa untuk seri Refresh Your Mind and Soul. Kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai 23 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik?" Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab bisa dikatakan bahwa orang yang pertama kali berani untuk menghampiri Tuhan dan mencurahkan apa yang menjadi isi hatinya adalah Abraham. Apa yang kita dapatkan dari renungan pada hari ini untuk kita sekalian bisa menjalani hidup keberimanan kita kepada Tuhan dengan benar. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu satu pribadi yang jauh, yang sulit terhampiri. Tetapi kalau kita melihat di dalam kitab suci, dikatakan Abraham datang mendekat kepada Tuhan. Artinya bahwa Tuhan adalah pribadi yang bukan menutup diri. Dia bukan Tuhan yang jauh dari kita. Dia senantiasa ada bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Kita melihat dari kisah Abraham ini, dia berani mencurahkan apa yang menjadi isi hatinya, Bapak Ibu. Dia berani mencurahkan apa yang ada di dalam hatinya kepada Tuhan. Mari hari ini kita belajar dari kisah Abraham ini, bahwa kita harus berani untuk mengutarakan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, apa yang ada di dalam hati kita. Ini bukan berbicara bahwa segala apa yang kita curahkan kepada Tuhan pasti Tuhan jawab. Tidak. Pasti Tuhan kabulkan. Tidak demikian. Tetapi kita belajar dari kisah Abraham ini, kita harus memiliki satu pemahaman, kita harus memiliki kesadaran Tuhan bukanlah pribadi yang menutup diri terhadap umat. Untuk apa dia menutup diri dan kemudian dia menciptakan kita manusia? Dia menciptakan kita manusia untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Alkitab mengatakan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, dikatakan bahwa kita diciptakan untuk menjadi rekan sekerja Allah. Artinya ada kedekatan antara Tuhan dengan manusia, dengan umat. Ini kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan saya bahwa satu hubungan yang spesial ini harus diresponi dengan juga hal yang baik. Harus diresponi dengan kesadaran bahwa Tuhan ini membuka diri terhadap setiap kita, anak-anaknya. Mari Bapak, Ibu yang terkasih, hari ini jangan engkau ragu menghampiri Tuhan. Curahkan apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang ada dalam hatimu kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti menjawab sesuai dengan waktunya. Jadi Tuhan itu bukanlah Tuhan yang jauh. Ya, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Jangan lagi berpikir bahwa Bapak, Ibu, dan saya kita sendiri di dalam mengarungi kehidupan ini. Ada Tuhan yang senantiasa terbuka untuk kita. Tinggal kitanya, Bapak, Ibu. Apakah kita mau datang menghampiri Tuhan dan mencurahkan apa yang ada dalam hati kita? Kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, mari hampiri Dia, curahkan apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang ada di dalam hatimu. Tetapi ingat satu hal, bukan berarti bahwa segala apa yang kita inginkan itu pasti Tuhan izinkan terjadi. Tetapi di sini kita belajar bahwa kita sudah memberlakukan Tuhan sebagai satu pribadi yang dekat dalam hidup kita. Nah, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi masalah pergumulanmu hari ini? Entah itu masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah keluarga, pekerjaan, pasangan hidup, hari ini engkau tidak sendiri.
datang kepada Tuhan dan curahkan isi hatimu untuk semua pergumulan dan permasalahan yang engkau hadapi kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya itu saja, bukan hanya berbicara pergumulan dan masalah, tetapi waktu engkau menghadapi satu keadaan yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan berkat, engkau pun bisa mencurahkannya kepada Tuhan. Mari jangan ragu lagi, hampiri Dia dan mulai curahkan apa yang ada dalam hati kita. Dia Tuhan yang mendengar, Dia Tuhan yang peduli, dan pasti Dia akan memperhatikan kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Mari Bapak, Ibu, pahami hal ini, tetap semangat, kita tidak sendiri, kita ada Tuhan. Tetap semangat dan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.